Ya, kali ini saya akan membahas satu ayat di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 yang dijadikan persoalan dan bahkan menjadi bahan tuduhan yang begitu liar kepada Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Ya, apa yang menjadi persoalan? Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa dan di dalam roh itu juga ia, Yesus, pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yang dipersoalkan itu adalah ketiadaan kata evangelion atau Injil di dalam teks asli, tetapi kemudian oleh LAI ditambahkan. Oke, memang kita sepakat bahwa semua teks itu ketika diterjemahkan itu kadang-kadang menghasilkan satu kebingungan, sehingga penerjemah itu seringkali perlu memberikan penjelasan tanpa mengurangi makna dari itu. Nah, ada dua hal yang dipersoalkan. Pertama, kata keruso itu dianggap sebagai memberitakan. Menurut Sifu Yonatan itu harus diterjemahkan sebagai proklamasi, itu setuju. Dan seluruh pendeta yang sudah belajar teologi baik-baik, dia akan mengerti bahwa Yesus bukan sedang menginjili orang yang sudah mati pada zaman Nuh, sehingga mereka kemudian bertobat gara-gara penginjilan di dalam dunia orang mati itu. Saya kira pendeta-pendeta Kristen itu tidak ada persoalan dengan istilah itu, menginjil atau memberitakan Injil ke mereka. Sehingga sudah diberitakan, itu juga benar sebenarnya. Nah, yang kedua dipersoalkan tidak adanya kata Injil. Betul, memang tidak ada. Tetapi, kalau tanpa ada kata Injil, itu memang menjadi rumit. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-18, itu kan Yesus telah bangkit. Lalu kemudian dia pergi ke dunia, dalam roh ke dunia orang mati, begitu. Lalu dia memproklamasikan. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kata memproklamasikan itu adalah kata kerja yang transitif, yang membutuhkan objek lanjutannya. Memproklamasikan apa? Menyerukan apa? Menyatakan apa? Nah, sehingga berdasarkan 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-6, nah saya akan bacakan ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-6 dikatakan, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saya tidak akan bahas tuntas ini. Jadi tidak terlalu keliru ketika LAI mencoba agar tidak aneh, karena dalam bahasa Inggris pun aneh. Yesus pergi ke dunia orang mati, lalu memproklamasikan. What? Memproklamasikan apa? Sehingga menuduhkan saya sebagai pembaca oleh LAI berdasarkan pasal 4 itu adalah Injil. Yaitu apa Injil? Isi Injil apa sih? Bahwa Yesus telah bangkit. Nah, tetapi berita Injil kepada orang mati itu bukan berarti lu terima saya. Tidak. Tetapi dilakukan untuk mengatakan, lihat, saya yang dulu kamu tolak, sekarang gua sudah menang. Maka engkau akan dihakimi karena nyata sekali ketidakpercayaanmu itu. Nah, dengan demikian memang itu sebuah proklamasi. Jadi tidak ada orang-orang Kristen sejati dari gereja-gereja yang juga dijaga teologinya tentang Tritunggal dan sebagainya, tentang keselamatan, itu kemudian menafsirkan bahwa kita menginjili orang mati. Memang betul, dulu ada pendeta, kalau tidak salah Pak Andreas Samudra, yang konon juga menginjili orang mati. Saya juga ikut seminarnya dia, ketika ada arwah datang waktu kelepasan, ada ngobrol, lalu kemudian disuruh bertobat, setelah bertobat diantar pulang kembali. Saya kira itu memang campuran dari mistisisme. Tetapi tidak semua. Jadi apapun tafsirannya, yang namanya sesat itu pasti ada. Dia akan memasukkan pikirannya ke dalam ayat-ayat Alkitab sekalipun itu benar. Nah, jangan salah. Tambahan kata Injil yang dilakukan oleh penerjemah itu jauh lebih bisa dimaklumi dibandingkan dengan tambahan kata kepadaku di dalam Injil Yohanes. Siapa yang percaya akan hidup kekal, itu bahasa aslinya.
tetapi dalam teks Bizantium oleh penyalin ditambahkan siapa yang percaya kepadaku. Di dalam teks Alexandria tidak ada kata itu. Dan itu bisa kita terima juga, bahwa itu tidak ada persoalan. Kita harus beriman kepada Yahweh, Yesus adalah Yahweh, sehingga Yesus ditambahkan kata kepadaku, tidak ada jadi persoalan. Nah, sehingga dengan demikian, kata tambahan Injil, beritakan Injil kepada orang mati, juga seharusnya tidak persoalan. Karena tidak mengubah makna. Ini adalah upaya untuk membuat pembaca awam menjadi jelas. Apa yang diberitakan oleh Kristus? Kebangkitannya. Karena di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-6 itu kan jelas. Menggunakan kata evangelista atau evangelista begitulah ya. Memberitakan Injil. Jelas itu ada di situ. Sehingga boleh kemudian disimpulkan oleh penerjemah untuk menyatakan itu. Nah, jadi jelas ya bahwa bagi para pendeta memberitakan Injil ke dunia orang mati itu memang proklamasi saja. Bukan bujuk, terimalah Yesus, kamu dulu tidak mau, sekarang saya sudah datang beneran, ayo terima. Tidak ada, sudah final. Itu adalah gereja. Nah, pertanyaan kemudian begini, yang menggelitik saya untuk mengkoreksi atau meluruskan adalah, ini keanehan dari Sifu Yonatan. Setiap kali membahas variasi, dia sebut sebagai kesalahan, lalu kemudian diikuti dengan dakwaan, kesimpulan dari silogisme semaunya dia. Misalnya, sebelumnya dikatakan, ini sama dengan SSY. Apakah ada kemungkinan bahwa LAI itu tiru-tiru SSY? Tapi nanti di episode berikutnya, loh SSY saja tidak begini, kok ini begini. Jadi ada konflik kontradiksi di dalam pikirannya. Sekarang dituduh sebagai Mormon, karena ada ajaran Mormon yang mirip. Saya percaya nanti lain waktu dia akan membahas, oh ini Sabellianisme. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Melihat aku sama dengan melihat Bapa. Ini saya duga, ini adalah Sabellianisme. Lah, memang seluruh bidat dari gereja sejak awal, mulai dari doketisme, Rasul masih hidup. Gitu ya. Lalu masuki berikutnya, Arianisme misalnya. Yang memakai teks yang ada di zaman itu yang tentu jauh lebih sempurna daripada yang sekarang. Sehingga bidat-bidat yang ada memakai Alkitab yang kita pakai, ya tidak usah kemudian dituduh bahwa Katolik itu nanti sama dengan Sabellianisme, Katolik sama dengan Arianisme. Ya kan konyol kalau begitu. Jadi framing semacam ini saya kira adalah sebuah cara-cara yang tidak benar, tidak memakai etika di dalam bisnis. Mencapai target 1 juta eksemplar memang bagus, saya juga senang ada alternatif. Biblikos sebagai aliran sekte ke-60.001. Karena dia Katolik bukan, Ortodok bukan, dia mendirikan sendiri. Ya ini aliran yang bukan-bukan sebenarnya. Itu ya begitulah, dia menciptakan sendiri. Sehingga saya kira sebagai aliran yang baru bisa menjadi contoh bagi saya. Saya lagi menunggu juga untuk dicocokin dengan yang ada. Nah, saya senang sebenarnya kesalahan-kesalahan yang dimunculkan oleh Biblikos ini membuat saya terpacu untuk menggali lagi pelajaran mendasar semester 1, 2, 3, dan sebagainya. Sebelum memasuki kepada sistematika teologi. Ini biblical theology. Sebelum biblical theology itu masuk kepada gramatikal, masuk kepada hal mendasar, teks dan sebagainya, secara kanonisasi. Yang diselewengkan semua kisahnya oleh Sifu ini. Nanti akan saya jelaskan ini, menarik sekali. Yang disebut Alkitab kanon ini bahkan tidak diterima oleh Ortodok Yunani. Ortodok Yunani akan menambah 3 kitab lagi. Lalu teriak-teriak soal kanon itu semua kanon lokal yang tidak bisa diterima oleh semuanya. Oke, tapi soal kanon nanti saya akan bahas lagi. Jadi tidak bisa kita sebenarnya menuduh sembarangan saja. Nah, saya sendiri akhirnya mendapati kalau betul bahwa satu poin itu akan menunjukkan sikapnya dia, maka di dalam episode sebelumnya yang ke-8 kalau tidak salah yang mempertanyakan kenapa Tuhan diserahkan kepada Tuhan, maka saya mulai berpikir bahwa Biblikos ini diarahkan kepada doketisme. Karena menganggap bahwa Yesus adalah Allah pada zaman itu dan tidak pernah menjadi manusia. Kata kurios kan jelas, jadi Yesus sebagai Mesias yang dipanggil kurios, mereka pada waktu itu tidak tahu bahwa itu Yahweh. Diserahkan kepada kurios yang adalah Yahweh.
Nah, ini kan harus dipahami dengan benar. Tetapi ketika dikatakan bahwa masa Tuhan diserahkan kepada Tuhan, nah di sini penyelewengan makna. Kurios di sini diselewengkan, masa Allah diserahkan kepada Allah. Berarti Sifu Yonatan tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Nah, itu dogmatisme. Nah, boleh dong saya menyimpulkan itu. Maka mulai pelan-pelan ini. Pada waktu sebelumnya Sifu mengatakan Yesus mati bagi semua orang, mengampuni semua manusia. Oh, itu universalisme atau inklusivisme. Ya lah, pokoknya semua manusia kan selamat ujungnya. Ya, nggak ada neraka. Atau neraka mungkin hanya diisi oleh setan misalnya. Oke, itu adalah hal-hal yang seperti itu. Nah, saya kira berbisnis itu memang boleh marketing ya. Silakan jual kecap nomor 1 paling asli dunia dan akhirat. Bolehlah dikatakan bahwa ini adalah wahyu baru yang dikatakan oleh Tuhan. Mungkin seperti Joseph Smith di dalam Mormon yang mengatakan dapat wahyu baru, dapat lempengan, boleh aja. Tetapi saya kira kemudian dengan menggiring, melakukan framing bahwa LAI itu adalah Mormon di baliknya atau mendukung Mormon, saya kira itu sebuah tuduhan-tuduhan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang doktor, apalagi Kristen ya, karena masalah etika itu akan menjadi fitnah di baliknya. Lembaga Alkitab Indonesia itu didukung oleh gereja-gereja mainstream, bahkan oleh Katolik. Saya tidak tahu apakah Ortodok ikut atau tidak. Oleh Katolik juga ikut untuk mendukungnya. Padahal Katolik yang menerima kanonisasi di Hippo dan Kartago. Tapi mereka mendukung penerjemahan ini dan mereka terlibat. Bahkan gereja-gereja saya dulu misalnya ikut bersumbangsi memberikan donasi kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa semuanya goblok yang minta ampun, tiba-tiba datanglah satu dokter yang sekolah 5 tahun, lalu udah jadi dokter, lalu semuanya salah. Waduh, saya kira ini adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal, tidak seharusnya terjadi di dalam dunia kekristenan, karena sangat memalukan. Nah, saya sendiri akhirnya melihat bahwa serangan dari Biblikos ini kepada Lembaga Alkitab Indonesia dipakai oleh Yosua Tewuh yang adalah bidat Sabelianisme. Maka kemungkinan besar memang ada misi-misi di balik Biblikos keberadaannya ini untuk mendirikan aliran baru yang mungkin adalah gabungan dari para bidat. Karena gereja-gereja yang rasuliah itu tidak berani melakukan klaim-klaim yang sedemikian rupa karena mereka mengerti sejarah. Dan saya kira kemungkinan besar Biblikos ini memang buta sejarah. Satu kemungkinan berarti bodoh sekali. Tetapi kemudian yang kedua adalah jahat sekali karena mencoba melakukan kebohongan publik. Semua videonya ditonton, oh puji Tuhan, dibukakan semua. Mereka tidak pernah tahu para pendengarnya karena terlalu awam bahwa yang dijelaskan semuanya ngawur. Nanti dalam episode yang ke-10 saya juga akan menjelaskan yang benar bagaimana. Saya sekarang berbeban untuk menyatakan yang benar. Ya, sekali lagi disclaimer, ini bukan persoalan personal. Saya baik dengan beliau, Pak Sifu Yonatan ini, sehingga tidak ada intensi pribadi. Saya tidak menggembalakan, saya tidak menerima duit persepuluhan. Saya hanya bertugas mendapatkan beban oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran Alkitab. Belasan tahun saya sekolah, hanya saya harus menggali lagi pelajaran tahun 2003-2004 itu. Dan untung Tuhan bukakan, akhirnya saya sadar bahwa ada yang harus bergerak dan berbicara. Henok Wok.